Oke teman-teman, selamat datang di channel ini, channel yang membahas tentang semua senjata dengan semua jenis. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab suatu pertanyaan yang lumayan menarik dan mungkin akan menjadi banyak pertanyaan dari orang awam ataupun orang yang hobi menembak dan berburu. Jadi, mari kita akan bahas pertanyaan setelah intro yang satu ini. Dan oke, mari kita baca pertanyaannya dari Bang Rafli Hidayat 244, yaitu pertanyaannya seperti ini. Izin bertanya Bang, banyak orang yang punya senjata berburu membunuh burung dan hewan-hewan lain yang notabene-nya itu bukan hama apalagi musuh manusia. Dan apa tindakan membunuh memburu itu untuk senang-senang dibenarkan sebagaimana kita diperintahkan dalam agama untuk memelihara lingkungan dan menyayangi setiap makhluk? Monggo dijawab. Nah, ini pertanyaan seperti ini saya pilih dijawab di video seperti ini mungkin agar tetap ini ya, tetap bisa ditonton kapanpun itu ataupun ada orang yang bingung dan semacamnya teman-teman. Jadi di sini kita bahas menurut pendapat saya sendiri. Jadi mungkin ada yang beda pendapat atau bagaimana, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan jika ada penjelasan lain dan bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, sekarang di sini yang pertama, untuk berburu menurut saya sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu orang yang berburu karena hobi dan orang berburu karena kebutuhan. Nah, kita bahas dulu untuk yang karena hobi. Nah, untuk karena hobi ini mungkin teman-teman sudah banyak yang melakukan ya. Jadi senang berburu, olahraga ya, untuk naik gunung, masuk hutan ataupun menjaga konsentrasi dan semacamnya, menjadikan hobi. Nah, di sini kan kita tahu untuk hewan-hewan apa saja yang diburu. Jadi untuk hobi ini teman-teman kan bisa menilai sendiri ya, akan berburu hewan apa. Seperti misal kita berburu burung ya, burungnya tekukur atau semacamnya, dan itu pastikan juga populasinya sangat tidak terganggu teman-teman ya. Dan juga dipastikan tidak menembak hewan-hewan lain hanya sekedar iseng. Misal karena ingin mengetes teleskop, ada burung-burung kecil dan itu ditembak sedangkan tidak diapa-apakan, bahkan tidak dimakan ataupun semacamnya. Kebanyakan di sini ya, teman-teman penghobi ini biasanya kalau menembak itu akan diberikan kepada hewan peliharaan ataupun dimakan sendiri, tergantung hewan buruannya apa. Dan selagi kita masih menjaga ekosistem dan juga selagi kita masih memperhatikan teman-teman ya, tidak membuat buruan itu sebagai mainan ataupun semacamnya, itu sepertinya masih diperbolehkan ya, masih sah-sah aja. Tapi kita tetap lihat resikonya berburu itu bukan hanya di kepunahan atau kelangkaan hewan aja. Jadi resikonya juga bisa menjadi peluru nyasar ataupun semacamnya teman-teman ya. Itu bisa berbahaya juga. Jadi titik tembaknya itu teman-teman juga harus pastikan bahwasanya peluru itu akan mati menghantam sesuatu. Jadi jangan menembak, dibiasakan kalau keadaannya lurus ataupun ke atas dan tidak ada apa-apa di sana, tidak ada penghalang itu semacamnya. Itu lebih disarankan seperti itu. Dan untuk hobi ini pintar-pintarnya teman-teman ya untuk memilih hewan buruan dan jangan asal tembak. Biasanya tuh orang-orang yang baru di hobi berburu itu yang menembak apapun yang dia temui atau sesuatu, wah ini kok kelihatannya aneh ataupun bagus, dia tembak juga dan nanti ujung-ujungnya tidak dijadikan apa-apa dan dibuang. Itu jelas tentu saja tidak boleh dan saya pun tidak setuju dengan hal itu. Saya tidak menyarankan hal itu juga. Jadi di sini kita lebih bijak-bijak saja. Dan yang kedua di sini kita lihat dari aspek kebutuhan. Jadi di luar sana banyak teman-teman pemburu itu yang dijadikan mata pencaharian teman-teman. Tapi sama halnya seperti nelayan juga teman-teman ya. Tapi kalau nelayan kan memang sudah ada tempatnya dan cara nelayan pun macam-macam. Ada yang diperbolehkan. Bentar. Ya, seperti itulah keadaan jika kita berada di pemukiman padat penduduk dan dekat dengan sound itu. Jadi kita harus saling berbagi waktu untuk membuat video. Ya, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita bahas nelayan tadi teman-teman ya. Nelayan itu kan ada yang caranya diperbolehkan seperti memancing ataupun menjalah yang tidak menggunakan pukat harimau. Jadi yang tidak diperbolehkan seperti menyetrum, mengebom, meracun ataupun menggunakan pukat harimau yang akan mengambil banyak ikan. Nah, kita lihat dari nelayan dan kita sekarang lihat ke pemburu yang ada di darat gitu teman-teman ya. Nah, kebanyakan itu bahkan mereka tuh menembaki ataupun berburu hama seperti babi atau semacamnya. Kadang buat untuk mata pencahariannya teman-teman ya. Seperti berburu babi itu biasanya emang di tempat-tempat yang memang menjual belikan hal itu. Dan kalau kita bicara masalah halal dan non halalnya itu bukan ranah saya juga di sana, karena memang banyak yang butuh dagingnya atau semacamnya, dan babi juga termasuk hama di beberapa daerah itu teman-teman ya. Jadi selain itu pun banyak ya, intinya tuh yang berburu karena kebutuhannya teman-teman, bukan karena senang-senang. Nah, di sini lagi-lagi kita ambil dari kedua aspek ini.
Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah caranya, teman-teman. Caranya tuh bagaimana? Apakah sudah sesuai, yaitu menggunakan senapan yang tidak aneh-aneh dan juga selektif dalam berburu. Yang kedua, tidak merusak lingkungan ataupun semacamnya. Kadang pemburu jika ke hutan itu sedikit banyak itu nyampah, teman-teman. Jadi dia bawa makanan, bawa bekal atau semacamnya, dia dimakan di sana dan dibuang di sana. Jangan tinggalkan apapun di sana. Jadi kan itu akan merusak habitat dan ekosistem yang ada di sana juga, teman-teman. Ya sedikit demi sedikit kita pun tidak sadar dia akan rusak tersendiri kalau kita tidak memperhatikan hal itu. Jadi kembali lagi di sini, kita sama-sama perlu bijak dalam berburu ini, entah dari hobi ataupun dari yang untuk mata pencaharian. Tentunya untuk membunuh dan disia-siakan ya itu sudah sangat salah, teman-teman, dan itu tidak dianjurkan. Bahkan di berburu pun peraturannya ada, kalau kita menembak itu pastikan satu tembakan saja sudah tumbang dan kita tembak bagian titik vitalnya agar tidak menyiksa hewan tersebut. Nah, jadi jika ada orang menyiksa ataupun memilih-milih yang aneh-aneh yang dia tembak gitu loh, atau iseng-iseng aja gitu ya, itu sudah bukan pemburu yang bijak, teman-teman. Itu bisa dikatakan pemburu-pemburu ilegal ataupun liar-liar dan semacamnya, dan itu tidak bisa dibenarkan juga. Jadi untuk Bang siapa tadi ya yang memberi pertanyaan, untuk Bang Rafli Hidayat 244 ini, semoga jawaban dari saya membantu dan semoga teman-teman juga yang menonton video ini mendapatkan jawaban juga, teman-teman ya. Jadi kita harus sama-sama menjaga dan juga mengingatkan ke teman-teman kita. Kan ketika kita sendiri pun kita perlu mengingatkan juga, teman-teman ya, bosnya jangan aneh-aneh jika kita berburu, juga kita lebih bijak lagi. Nah, karena hewan tentunya juga pengen hidup dan kita juga harus menjaga keseimbangan ekosistem rantai makanan juga, teman-teman ya, agar tidak mengakibatkan tidak stabilnya ekosistem yang ada di sana dan akan merusak ekosistem yang ada. Jadi semuanya akan hancur nanti di sana, teman-teman. Jadi bisa jadi predator-predatornya itu akan turun ke warga, menyerang warga, dan predatornya menjadi dibunuh. Jadi akan chaos, teman-teman. Kita tidak perlu tamak-tamak juga, tidak perlu rakus, tidak perlu iseng-iseng juga untuk menembak. Dan itu yang perlu kita perhatikan. Untuk Bang Rafli, semoga jawaban ini membantu dan semoga teman-teman juga mendapatkan suatu kalau pembelajaran. Saya tidak lagi menggurui tapi kita sering-sering aja. Jika ada kesalahan ataupun koreksi, silahkan tulis saja di kolom komentar dan kita berdiskusi secara sehat, teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang lainnya, jika ada pertanyaan dan pertanyaan lumayan bagus seperti pertanyaan ini, akan saya buatkan video seperti ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, dan video ini sepertinya sudah cukup. Semoga membantu. Jangan lupa like, comment, dan share, dan juga subscribe jangan lupa ya, teman-teman ya. Jadi tidak ada yang perlu saya tambahkan lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya dan see you.